GKMI Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih. Tanpa terasa, 1 minggu sudah berlalu. Itu artinya waktunya kita untuk datang beribadah. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saya tahu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa semua kita sudah rindu untuk beribadah langsung di tempat ini. Tetapi sabar dulu, kita akan beribadah tepat pada waktunya ketika situasi sudah memungkinkan. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram. Bulan Juli adalah bulan keluarga bagi gereja kita. Karena itu, tema-tema kita akan kita rancang khusus berbicara tentang keluarga. Bagaimana menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan tangguh menghadapi situasi yang sulit seperti saat-saat ini. Yuk, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mazmur 103 ayat 13 ayat sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bagi Tuhan, kita ini apa, bukan siapa. Karena di hadapan kuasa-Nya, we are nothing. Tetapi Dia menganggap kita, memperdulikan kita seperti biji matanya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang buat kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih. demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Jemaah sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah online GKM Anugerah pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Nas pembimbing kita terambil dari Amsal 22 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Sungguh alangkah indahnya bila keluarga kita rukun, saling mendukung dan saling mengampuni satu sama lain. Sebab janji Tuhan katakan, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Tentunya berkat itu bukan materi saja, tapi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan banyak lagi. Mari jemaat yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Sungguh alangkah indahnya. Alangkah
Jemaat dipersilahkan duduk. Keluarga adalah sekolah iman yang pertama. Biarlah di dalam masa pandemi ini, peran keluarga semakin nyata untuk membimbing, menuntun anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dan beriman teguh kepada Tuhan. Biarlah ini janji kita. Ku mau mengasihi Tuhan selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sepenuh hati katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Aba. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat GKMI Anugerah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Meskipun kita berbeda benua, saya tinggal di Australia, saya bersyukur melalui teknologi yang Tuhan sediakan, pelayanan firman Tuhan terus dapat dilakukan dari minggu ke minggu.
Saudara, saya sudah tinggal dengan istri dan kedua anak saya di Australia selama 20 tahun. Dan kalau nanti pandemi berakhir, ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkunjung ke Melbourne, silakan kontak saya supaya kita bisa berkenalan lebih lanjut. Baik saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Namamu berdoa bila firman itu sekarang boleh membaca hati kami. Membukakannya ya Tuhan, sehingga lorong-lorong hati kami yang gelap diterangi oleh firman-Mu. Hal-hal yang perlu diubahkan dalam hati kami ditransformasi oleh firman-Mu. Tolong setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang berkhotbah, supaya seperti seorang anak kecil dengan 5 roti 2 ikan, apa yang dia sampaikan Tuhan boleh berkati dan lipat gandakan menjadi makanan rohani bagi setiap yang mendengar. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan topik bagaimana keluarga, rumah tangga kita itu menjadi tempat Allah mendidik kita, mengubah kita untuk serupa dengan Kristus Yesus. Saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan tema ini dari teks yang menjadi dasar khotbah kita, Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang sedang berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini segala sesuatu, namun kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara sekalian, di masa pandemi ini, seringkali ketegangan dalam keluarga itu terjadi tanpa kita harapkan. Bahkan intensitasnya, saudara, begitu tinggi terkadang, sehingga kemudian berubah wujud menjadi konflik yang semakin lama, semakin runcing. Satu kali, saudara-saudara, di sore hari seorang suami, seorang ayah, setelah dia itu kerja seharian penuh, jam 5 sore, ya dia merasa sangat sumpek, sangat capek, saudara, karena dia baru ketemu dengan bosnya online lewat Zoom, membahas tentang pekerjaannya. Ya, jadi performance evaluation, dan dia dievaluasi kurang positif. Sehingga mukanya itu muram dan dia keluar dari ruang kerjanya, dia ketemu istrinya. Istrinya juga kerja berjualan online dan membantu anak-anaknya untuk studi dari rumah yang berusia 8 tahun dan 10 tahun. Dan dia juga capek. Tapi sepertinya dia tuh mau ngomong, kepengin cerita apa yang terjadi dengan bisnisnya online, dengan anak-anaknya. Dan dia juga akan mempersiapkan makan malam bagi keluarganya. Terus waktu suami keluar dan ketemu dengan istrinya, maka hal yang pertama yang istrinya bilang, "Pak, tolong bisa nggak bantu saya untuk persiapkan makan malam? Saya agak capek tapi saya harus masak nih. Terus aku mau cerita juga tentang bagaimana anak-anak hari ini." Suaminya sudah bilang begini, "Aku nih capek luar biasa. Aku mau tidur dulu." Lalu istrinya bilang, "Nggak bisa, ini kita harus segera masak. Kalau nggak, kita makannya telat lagi seperti kemarin." Lalu suaminya saudara berubah. Tiba-tiba mukanya itu jadi merah. Dan dia bilang begini, "Masa kamu nggak ngerti? Aku baru ngomong sama bosku. Bad news. Mungkin aku tidak dapat promosi tahun depan. Pokoknya aku nggak peduli, aku mau tidur dulu." Belum dia selesai kalimat itu, anaknya datang. Yang satu bilang, "Pak, yuk kita sepedaan, Pak, sebelum matahari terbenam." Yang satu bilang, "Pak, yuk kita keluar main badminton." Kedua anaknya ini dengan polos ngajak papanya main di luar. Papanya langsung berkata, "Kalian berdua tidak pernah ngerti apa yang papa rasakan. Main sendiri di luar." So, anaknya kaget. Lalu sambil
menitikkan air mata keluar dari rumah dan main sendirian. Saudara, ini adalah skenario yang sering terjadi. Dan bagaimana kita mengatasi masalah seperti ini? Bagaimana, saudara? Ketegangan dan konflik ini justru menjadi momen-momen yang berharga Allah membentuk Anda dan saya. Saudara, yang sering kali terjadi adalah kemudian kita itu mencoba untuk melakukan beberapa strategi ini. Misalnya, saudara, Anda berkata, sudahlah, semakin lama saya menikah, semakin lama saya mengerti pasangan saya, mendingan ngalah saja. Ya, dalam bahasa Jerman itu dibilang, sing waras ngalah. Masalahnya kalau Anda selalu ngalah, akar masalah itu tidak akan pernah terselesaikan. Atau saudara, bukan ngalah strateginya, tapi ngotot. Ya, demi kebaikan pasanganku, demi kebenaran. Akhirnya kita itu sangat tegas, sangat kasar bahkan kata-katanya. Tidak heran saudara, banyak sekali keluarga yang semakin lama ketegangan, semakin lama konflik, itu semakin pedas kata-kata yang muncul dari mulut mereka. Karena yang lalu sudah dikatakan dan gak mempan, maka sekarang harus lebih keras lagi. Ya, bahkan ada cerita saudara bagaimana si istri pernah bilang kepada suaminya dalam satu keluarga, kamu ingat waktu menikah tidak bawa apa-apa masuk dalam keluarga. Waduh, sangat menyakitkan. Ya, ada yang model tipe perang dingin, nggak ngomong berhari-hari. Ya, sampai suami bilang, ma ini sudah seminggu loh, masa kita mau diem-dieman terus sampai kapan? Saudara, itu sebabnya kita harus kembali kepada firman Allah. Firman Allah itu hidup dan aktif. Dia memisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita. Dan mari kita membawa hati kita di hadapan Allah untuk Dia lihat dan Dia selidiki di bawah terang firman-Nya. Diagnosa Yakobus, saudara, di dalam Yakobus pasal 4 itu sangat berbeda. Pada waktu ada konflik dan ketegangan, saudara, apa yang dikatakan Yakobus? Yakobus berkata, datangnya itu dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam diri kita. Kita mengingini sesuatu, tapi kita tidak memperolehnya. Itu sebab kita marah. Jadi saudara, poin saya yang pertama bahwa di balik setiap konflik horizontal, ada konflik vertikal. Di balik setiap konflik yang horizontal, antara pasangan, suami, istri, atau orang tua dan anak, ada konflik yang vertikal. Maksud saya begini, saudara. Mari kita coba sekarang menganalisa skenario tadi dengan lebih dalam. Suaminya, ayahnya, setelah selesai kerja, saudara, yang dia inginkan apa? Dia inginkan kenyamanan. Dia mau istirahat, saudara, sumpah, ya, marah, capek, bete. Dia ingin suasana yang tenang, dia ingin kenyamanan di sofa sambil mungkin minum jus gitu ya, minum kopi terus ketiduran. Karena seringkali ngopi sehingga ngopinya nggak mempan, saudara, langsung ketiduran. Itu yang dia inginkan, comfort. Istrinya, saudara, dia ingin didengar. Ya, dia ingin dipuji, wah kamu ini istri yang baik, ya sudah kerja, jaga anak, sekarang mau masak, luar biasa. Dia ingin pujian itu, jadi dia ingin approval. Jadi saudara, yang satu ingin kenyamanan, yang satu ingin pengakuan, saudara. Pada waktu itu tidak didapatkan, mereka marah. Saudara, tolong jangan salah mengerti. Apakah salah kalau si suami ini menginginkan kenyamanan? Istirahat 15-20 menit di atas sofa terus ketiduran sebentar. Nggak salah kan? Apakah salah saudara kalau istrinya itu kepingin banget ngomong, cerita apa yang terjadi dengan harinya? Saudara, nggak salah. Masalahnya saudara, pada waktu keinginan yang netral itu menjadi yang terutama, maka kita sedang menyembah keinginan tersebut. Dan pada waktu kita menyembah keinginan kita, Yesus di mana, saudara? Yesus kita lengserkan dari tahtanya. Dan kita menyembah keinginan kita itu menjadi ilah pada waktu itu. Saudara, ini yang membuat kita sadar bahwa yang menjadi masalah di dalam rumah tangga kita
itu seringkali keinginan kita yang baik, yang netral, yang tidak salah, itu menjadi yang terutama dalam hidup kita. Saudara, saya menulis di dalam Instagram beberapa waktu lalu yang kemudian diilustrasikan, saudara, bunyinya begini: akar dari masalah rumah tangga kita itu adalah kegagalan untuk memahami bahwa Kristus itu cukup. Akar dari masalah rumah tangga kita adalah kegagalan memahami bahwa Kristus itu cukup. Maksudnya begini, saudara. Kita tuh sering merasa ya seperti gelas kosong, saudara. Ya, gelas emosi yang harus diisi oleh orang lain, yaitu pasangan kita, anak kita. Dengan apa? Dengan keinginan yang kita mau dari mereka. Kita ingin pujian, kita ingin pengakuan, kita ingin ucapan terima kasih, kita ingin perhatian. Saudara, pada waktu itu kita tidak dapatkan, maka kita marah terhadap mereka. Pada waktu kita merasa bahwa mereka itu merebut semua itu, kita marah terhadap mereka. Itu sebab kita tegang dan berkonflik. Saudara, tahukah Anda, Kristus telah memberikan kita semuanya itu dengan penuh, satu kali untuk selamanya, ketika dia mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Ya, saudara, karena dia memperhatikan kita yang berdosa tidak layak itu, sehingga dia rela mati bagi kita di atas kayu salib. Saudara, semakin Anda memahami akan salib Kristus ini, maka semakin Anda itu tidak akan menuntut dari suami Anda, dari istri Anda, dari anak-anak Anda sesuatu yang hanya Kristus yang bisa berikan. Semakin Anda paham Injil ini, semakin Anda itu siap untuk bukannya menuntut, tapi justru memberi perhatian, pengakuan, pelayanan kepada orang-orang yang ada di rumah. Semakin Anda paham Injil ini, semakin Anda dimampukan untuk bersikap sebagaimana Yesus sudah memperlakukan Anda. Saudara, di balik setiap konflik horizontal ada konflik yang vertikal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, Yakobus melanjutkan diagnosanya bahwa di balik setiap konflik horizontal itu ada pelacuran rohani. Saudara, ini ada di ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak jelas, tapi dalam bahasa Inggris katakan, you adulterous people. Saudara, kenapa dia pakai kata adulterous people? Adulterous itu orang yang melacurkan dirinya. Kemudian dia melanjutkan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Saudara melihat ini, bahwa ada 3 oknum yang sedang bermain, yang sering disebut sebagai unholy trinity, yaitu hawa nafsu, pengaruh dunia, dan si iblis. Ketiganya ini membuat kita, saudara, lari dari kekasih jiwa kita yang sesungguhnya. Kemudian kita melacurkan diri kita dengan kekasih jiwa yang lain. Saudara, orang percaya, umat Allah itu disebut sebagai mempelai Allah. Yesaya 54 ayat 5 berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Di Efesus 5 kita disebut sebagai mempelai wanita dari Kristus yang adalah mempelai pria kita. Jadi saudara, Anda bisa membayangkan ini dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Kalau ada seorang businessman misalnya, ya, seorang entrepreneur yang sukses, dan dia itu selalu travel keliling dunia untuk bisnis. Tapi setiap kali dia pergi, dia selalu ditemani oleh personal assistant-nya yang perempuan. Perempuan yang sama terus kemana-mana ikut dia pergi.
Lalu ketika istrinya protes, kenapa sih kamu selalu pergi dengan personal assistantmu itu? Suaminya bilang begini, loh Ma, saya ini kan sudah menyediakan semuanya, rumah, mobil, asuransi, biaya-biaya listrik, internet, dan seterusnya. Apalagi yang kurang? Saudara, tentu ada satu hal yang sangat kurang, yaitu apa? Hatinya suaminya itu ada bukan pada istrinya, tapi pada perempuan lain. Saudara, seringkali kita juga bersikap seperti itu terhadap Allah. Ketika apa? Ketika keinginan kita itu menjadi kekasih jiwa kita. Kita menganggap saudara-saudara bahwa kalau kita mendapatkan kenyamanan, kalau kita mendapatkan pengakuan, perhatian, maka kita akan bahagia. Itu sebabnya kita konflik, kita marah terhadap pasangan kita, terhadap anak kita pada waktu kita beranggapan bahwa mereka itu merampas hal-hal yang kita inginkan dari kita. Saudara, aneh bukan kalau ada seorang yang berkata bahwa, Ma, boleh nggak aku akan kawin dengan bekas pacarku yang dulu? Cinta lama bersemi kembali. Saudara, pasti kalau Anda pasangan yang sehat, Anda akan bilang, gila lu, gitu ya. Yang aneh, saudara, kalau pasangannya bilang, ya sudahlah nanti kita akan bisa bicarakan itu. Yang penting ini makan malam mau masak apa dulu. Saudara, aneh bukan? Tetapi saudara, itu yang sering kali kita lakukan hampir setiap hari melalui konflik horizontal yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kita sedang berkata kepada Allah bahwa aku lebih memilih untuk menyembah, memuaskan keinginanku yang sekarang adalah ilah yang baru itu. Saudara, itu sebabnya Yakobus berkata, lawanlah si jahat itu. Lawanlah suara si jahat. Lawanlah kedaginganmu sendiri. Jangan ikut pengaruh-pengaruh dunia ini. Sudah ada 3 pengaruh itu mencoba untuk membawa Anda semakin lama semakin jauh dari Allah. Jadi bagaimana solusinya, saudara? Kalau kita tahu bahwa di balik konflik horizontal ada konflik vertikal, di balik konflik horizontal ada pelacuran rohani. Saudara, lihat apa yang menjadi titik balik di dalam bagian ini. Jadi ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Salah satu ayat yang saya kira sangat indah. Mungkin paling indah yang ditulis oleh Yakobus. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar daripada semua itu. Poin saya yang ketiga adalah ini, saudara. Dosa Anda dan saya itu besar. Karena kita memilih keinginan kita menjadi ilah daripada memilih Yesus. Tetapi saudara, meskipun dosa kita besar, Allah yang kita sembah dan layani itu jauh lebih besar. Meskipun kita dikuasai oleh rasa marah, rasa bersalah yang begitu besar dalam diri kita, kasih karunia Allah lebih besar dibanding semua itu. Meskipun ada pengaruh yang sangat besar mencoba untuk merontokkan imanmu di dalam konflik ketegangan dalam rumah tangga, kasih karunia Allah itu lebih besar daripada semua itu. Saudara, lihat apa yang Allah katakan dalam bagian ini. Betapa solusinya itu sangat God-centered, berpusat kepada Allah. Ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah. Ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Semuanya berfokus kepada Allah, saudara. Lalu dikatakan di sana, tahirkanlah tanganmu, itu masalah eksternal. Sucikanlah hatimu, itu masalah internal. Saudara, kita diminta untuk berefleksi ke dalam dan berubah di dalam tingkah laku eksternal kita berhadapan dengan orang-orang di rumah. Pada waktu kita kembali kepada suami kita yang sah, yang sesungguhnya, yang sudah setia kepada kita, meskipun kerap kali kita tidak setia.
Nah, saudara, apa kaitan Injil dengan ini? Kaitannya adalah, saudara, Anda dan saya mungkin sekarang mendengarkan khotbah ini ingat, saudara. Oh iya ya, kalau saya lagi marahan sama anak saya atau sama pasangan saya, maka saya harus ingat bahwa yang menjadi sebab adalah keinginan dalam hati saya, bukan karena orang tersebut, bukan karena pasangan saya, tapi keinginan dalam hati saya. Oh, kalau dengerin khotbah ingat, saudara. Tapi pada waktu lagi konflik, itu ada konslet di pikiran kita sehingga lupa semua apa yang Anda dengar hari ini. Jadi bagaimana Anda bisa sungguh-sungguh diubahkan? Saudara, dengan Anda melihat kepada Yesus Kristus. Coba saudara pikirkan lagi ayat-ayat ini. Apa yang Anda dan saya tidak mampu lakukan, Yesus sudah melakukannya. Tunduklah kepada Allah. Saudara, Yesus itu dalam seluruh hidupnya hanya melakukan kehendak Allah dan tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Saudara, Yesus Kristus merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Sehingga kita di dalam Kristus dimampukan untuk taat terhadap Allah. Mendekatlah kepada Allah. Saudara, Yesus itulah yang mendekat kepada Allah ketika dia mati di atas kayu salib, saudara. Saudara, pada waktu dia taat kepada Allah, itu adalah satu-satunya momen, saudara, di mana Yesus tidak memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu-satunya tempat di mana Yesus tidak memanggil Allah sebagai Bapanya. Sudah tahu kenapa? Karena Allah memalingkan mukanya seketika lamanya pada waktu itu, supaya saudara dan saya tidak pernah ditolak oleh Allah pada waktu kita sedang menyembah ilah lain kemudian kembali kepadanya. Kita selalu diterima, diampuni di dalam Kristus Yesus. Saudara, bagian ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Anda dan saya mampu menghadapi konflik dan memakainya menjadi satu hal untuk mengubah kita semakin serupa Kristus, karena saudara-saudara, Kristus sudah melakukan semua itu dan menang. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas si jahat, menang atas kematian. Itu sebabnya, saudara, saya ingin mengatakan ini kepada Anda sekalian. Ketegangan dan konflik itu Allah sengaja izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Bahkan, saudara, saya ingin mengatakan bahwa Anda lebih butuh orang-orang yang sepertinya tidak ngerti Anda, salah paham terhadap Anda, daripada orang itu butuh Anda. Kenapa, saudara? Karena pada waktu ada ketegangan dan konflik itu terjadi, Anda sedang diingatkan bahwa Anda perlu menjadi seperti Kristus. Yang kedua, bahwa Anda saat itu sedang tidak seperti Kristus. Dan yang ketiga, bahwa Anda itu perlu Kristus untuk bisa diubahkan menjadi serupa Kristus. Dan di dalam Kristus yang sudah menang menghadapi si jahat, menghadapi segala macam pengaruh dunia, menghadapi segala macam suara hatinya, kedagingannya sebagai manusia. Saudara, di dalam Kristus Anda dan saya pun dimampukan untuk diubahkan melalui konflik, ketegangan dalam rumah tangga. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Pada waktu Engkau memperpanjang pandemi ini, Tuhan, biarlah Engkau juga memperpanjang kesabaran kami, supaya kami diam di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan dan melihat diri kami yang terdalam. Mari Bapa, ubahkan hati kami, sehingga keinginan-keinginan kami yang tadinya kami tidak kenali,
yang seringkali kami sembah itu menjadi jelas. Dan kami bertobat karena kami menyembah keinginan kami, karena kami mengasihi keinginan kami lebih daripada kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami ingin kembali kepadamu di dalam Kristus. Kami tahu kami dimampukan untuk setia kepada Allah. Terima kasih Engkau adalah Allah yang setia meskipun kami kerap kali tidak setia kepadamu. Terimalah kami kembali setiap diri kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi tekad kita dan seluruh keluarga kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan lebih lagi dari hari ke hari. Karena bagi kita, Tuhanlah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk bersatu dan bersatu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan sudah boleh memimpin kami. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan mau mendidik setiap kami melalui setiap keluarga. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam karakter. Juga kami boleh bertumbuh di dalam kasih sayang orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan karena terlebih lagi kami boleh bertumbuh. Kami boleh mengenal akan kasih Tuhan
melalui kehidupan orang tua dan melalui kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mau terus membentuk kami melalui keluarga kami masing-masing. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami boleh menjadi keluarga atau bagi kami yang menjadi orang tua, untuk kami boleh belajar mendidik anak kami di dalam jalan Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga Tuhan hadirkan untuk menjadi sekolah bagi kami, sekolah kehidupan untuk kami boleh belajar akan kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, kami juga saat ini ingin berdoa untuk orang-orang, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami mengingat untuk Pak Yesaya Abdi, kami mengingat untuk Ibu Giok, kami mengingat juga untuk Pak Wiwi Herliawan, kami mengingat untuk Ibu Dario, mengingat untuk Ibu Inawati, untuk Pak Budiono, dan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kelemahan tubuh mereka. Kami percaya Engkau tetap Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan tubuh, iman kami tetap diperkuat, pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati setiap pengobatan, memberkati setiap para dokter, Tuhan memakai mereka menjadi sarana kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk Bapak Suhendro Nyoto, mahasiswa praktek dari STT Aletea yang Tuhan boleh hadirkan. Bersama-sama kami melayani di GKM Anugerah sebagai tenaga praktek 1 tahun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya ada rencana Tuhan baik di dalam kehidupan pribadi hamba-Mu ini maupun juga buat pelayanan GKM Anugerah, perkembangan GKM Anugerah ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memakai hamba-Mu ini Tuhan, baik hamba-Mu secara pribadi, juga Tuhan Engkau memiliki banyak potensi-potensi di dalam diri hamba-Mu ini bagi perkembangan pelayanan di GKM Anugerah. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan Bapak Suhendro ini dalam 1 tahun ke depan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Joko Widodo dan setiap jajaran kabinet. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan terus menolong bagi setiap para menteri ini Tuhan, bisa melakukan tugas tanggung jawab yang diamanatkan kepada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan, secara khusus juga untuk pendidikan di Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan online yang saat ini sedang dilakukan. Kami berdoa Tuhan, dan mungkin untuk 6 bulan ke depan ini Tuhan, para siswa-siswi akan terus menjalani ibadah online, pembelajaran online. Tuhan, Engkau yang memberkati, menolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, dan supaya mereka tetap bisa belajar dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab belajar yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati para guru, berkati para lembaga-lembaga pendidikan Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak siswa didik kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara-saudara sekalian, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh.